Batik sebagai budaya asli kota Pekalongan telah melahirkan banyak seniman kreatif dari kota batik ini. Salah satunya adalah Arif Wicaksono atau yang akrab disapa Pak Wiwit, seorang seniman batik dan aktivis budaya batik kota Pekalongan. Ketua Pekalongan Creative City Forum ini adalah sosok putra daerah kota Pekalongan yang terus menggaungkan batik melalui kehidupan sehari-harinya. Bersama teman-teman pegiat batik kota Pekalongan, ia mampu terus mendorong batik Pekalongan mendapatkan tempat istimewa di kancah internasional. Pak Wiwit ya, menurut Pak Wiwit sendiri makna batik itu apa Pak? Makna batik itu ya sebagai simbol budaya dari Indonesia ya. Menurut saya karena ini warisan budaya dari nenek moyang kita yang perlu dilestarikan. Kalau dari Pak Wiwit sendiri punya makna tersendiri tidak mengenai batik? Pertama kan Pak Wiwit ini kan seorang seniman batik ya? Batik itu adalah suatu nilai yang sangat sakral, juga nilai ekonominya ada, juga nilai budayanya juga ada. Di dalam batik sendiri itu bisa masuk ke dalam seni dan kerajinan. Salah satunya batik, itulah yang saya tekuni selama ini karena itu. Karena di dalam seni sendiri ada seni lukis, tapi nggak masuk ke kerajinan. Nah, batik itu salah satunya mencakup itu semua. Oke, berarti ada seni lukis dan juga seni kerajinan dalam suatu batik itu ya Pak ya? Oke, kalau kedua, sebagai seorang seniman batik, Pak Wiwit punya salah satu ciri khas yaitu selalu memakai sarung batik. Nah ini alasannya kenapa? Dan ceritanya, ada cerita di balik itu, ada cerita apa Pak? Sebenarnya kita sekarang, zaman saya dulu, era tahun 80-an orang sering memakai jeans ya. Sedangkan itu produk dari luar. Semakin kesini saya akan sadar akan itu, kenapa kita nggak pakai budaya produk dari lokal kita sendiri. Terutama saya memilih akhirnya sarung batik ini, karena kalau kita memakai produk sendiri itu jelas akan membantu para UKM. Oke, boleh dijelaskan yang sedang dipakai Pak Wiwit ini motif apa dan apa namanya, ada makna apa nih di sarungnya? Kalau yang saya pakai ini adalah hasil karya dari teman-teman komunitas ya, diciptakan oleh Kampung Batik Kauman dengan nama sarung Kaumanan. Itu di sini filosofinya kita meliputi ada orang zaman dulu, dari mbah-mbah saya sampai ibu saya dulu pernah cerita, namanya ada batik Encik Cino Londo Tuan Bombe Singkek Yapan. Dari Encik Cino itu Cina Melayu, Londo itu dari Eropa, Tuan itu Arab, Bombe itu dari India, Singkeknya sendiri dari Cinanya, Japan itu Japan. Jadi di dalam ini semua di sini itu terkandung makna yang macam-macam, banyak sekali sini. Dan kenapa kita memakai ini? Karena ini yang sering dibikin para pembatik di Kauman. Ini juga sudah diseminarkan dan waktu itu ditandatangani dengan Mas Wali Kota dan Mas Ketua DPRD Pekalongan. Kesepakatan ini udah ada dan namanya sarung batik Kaumanan. Oke, berarti memang ini otentik dari Kauman. Dan di sini memang ini ada jelamprang, ada senong, ini ada benji, terus ini ada lunglungan. Di sini kita juga pakai namanya poketan. Itu yang karena di Pekalongan sendiri motif itu dinamis. Betul. Batik itu dulu, zaman dulu ada dari Encik Cino Londo Tuan Bombe Singkek Yapan itu masuk dalam budaya kita dan dituangkan dalam sehelai kain. Oke, baik. Lalu apa sih yang ingin Pak Wiwit sampaikan melalui batik, terutama kepada masyarakat Kota Pekalongan? Di sini kita batik itu
menurut UNESCO ada 3 kategori. Pertama yaitu batik tulis, terus yang kedua batik cap, dan yang ketiga batik kombinasi tulis dan cap maupun cap dan tulis. Itu yang perlu kita jaga, karena dengan kemajuan teknologi, industri dan lain sebagainya, akhirnya muncul namanya batik printing. Itu bukan batik. Dan batik itu bisa mencakup banyak tenaga kerja dibanding dengan yang printing. Karena dari mulai awalnya kita proses awal menggambar, mencanting, mewarnai, melorot dan lain sebagainya, itu tidak bisa dikerjakan satu orang. Kita membawa banyak orang. Jadi batik itu termasuk ekonomi kerakyatan menurut saya. Kalau menurut Pak Wiwit sendiri dengan adanya printing ini merasa terancam tidak Pak eksistensi dari batik orisinil sendiri? Kalau saya sih enggak. Cuman tugas kita itu harus mensosialisasikan. Itu melalui medsos maupun apapun, kita juga harus menggali narasi, literasi digitalnya untuk sebuah batik. Karya itu tidak akan bisa mati menurut saya. Itu akan berulang kembali. Itu aja sih. Karena kita juga tidak bisa menghindari namanya teknologi dan industri. Kalau terakhir nih Pak, apa yang sudah Pak Wiwit dan teman-teman lakukan untuk melestarikan batik, terutama batik asli Kota Pekalongan? Kalau saya dari tahun 2005 ya, 2003 itu ada Festival Batik Pekalongan, 2005 yang kedua Festival Batik Pekalongan, kita mulai menuju ke namanya batik internasional. Waktu itu tahun 2005 kita punya tema dari Pekalongan membatik dunia. Itu tema dari Paguyuban Pecinta Batik Pekalongan untuk festival itu. Dari situ kita mendaftarkan batik terpanjang di dunia melalui Guinness World Record dan kita akhirnya meraih itu. Dan munculnya lagu SBY dari slang Kota Batik di Pekalongan, bukan Jogja dan Solo. Karena mereka juga datang ke pameran kita, melihat langsung. Dia merasakan aura itu. Dan saya terlibat di dalamnya itu. Semenjak itu tahun 2006 akhirnya muncul diresmikannya museum. Terus tahun 2009 kita mendapat penghargaan dari UNESCO batik sebagai warisan budaya tak benda. Walaupun itu milik Indonesia, inisiatornya itu di Pekalongan dan di museum ini. Kenapa saya juga memilih museum ini? Karena museum ini punya sejarah panjang untuk batik meraih penghargaan dari UNESCO itu. Dan pada 2009 itu akhirnya datang juga dari UNESCO untuk klarifikasi di sini. Dia tertegun melihat anak-anak kecil pada batik. Akhirnya kita juga suruh mengajukan lagi. Di tahun itu juga kita mendapat best practices untuk batik dari usia dini dan berkelanjutan dari UNESCO juga. Jadi mungkin museum ini satu-satunya yang dapat dari salah satu museum yang dapat dari penghargaan dari UNESCO. Dan berlanjut lagi ke tahun 2014 kita meraih Kota Kreatif Dunia, Craft and Folk Art. Itu perjalanan itu yang perlu difahami dan komunitas yang bergerak secara bersama-sama, kita berkolaborasi dengan pemerintah dan lain sebagainya, akhirnya kita bisa meraih itu. Baik, setelah ini kita akan bahas lebih lanjut juga mengenai City Forum, Creative City Forum yang Bapak pimpin, tapi sesaat lagi ya Pak ya. Dedikasinya untuk batik Kota Pekalongan dan menggerakkan para pegiat batik Kota Pekalongan membuat Arief Wicaksono menjadi sosok yang berkesan di mata para pegiat batik Kota Pekalongan.
Oke, Bu Liana boleh diceritakan ini sejak kapan mengenal Pak Wiwit? Oke, saya mengenal Pak Wiwit itu dari pertama kali ikut Inakraf ya, sekitar tahun 2000. Jadi terus-menerus bergabung di dalam pameran, kemudian setiap hari juga sering komunikasi sama Wiwit sebagai teman, sebagai sesama pecinta budaya batik gitu. Apa saja sih Bu yang sudah dilakukan dengan Pak Wiwit, terutama dengan teman-teman Creative City Forum ini untuk melestarikan batik? Kami itu setiap hari berusaha untuk selalu mengangkat batik itu dalam keseharian kami. Jadi seperti yang Wiwit kita lihat ya, setiap hari dia itu kemanapun pakai sarung batik, sehingga dia betul-betul mencintai batiknya itu dengan hati, nggak hanya asal bicara, tapi dia lakukan dalam keseharian. Terus dalam kesempatan banyak komunitas ya, kami tergabung dalam beberapa komunitas, banyak hal yang kami lakukan untuk juga edukasi ke generasi milenial, ke generasi Gen Z. Itu kami lakukan terus-menerus setiap hari. Gitu. Lalu apa yang bisa dipelajari dari sosok Pak Wiwit, terutama untuk masyarakat Kota Pekalongan? Wiwit itu sebuah sosok yang real, nyata, yang mencintai batik itu dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati, bukan hanya mencari keuntungan untuk secara finansial saja, tapi dia betul-betul dengan rasa, dengan jiwa dan sepenuh hati. Baik Pak Asraf, boleh diceritakan kenal dengan Pak Wiwit itu dari kapan? Kalau Pak Wiwit itu saya sejak ada di museum ini. Jadi karena museum ini museum batik, terus juga museum ini kan memang cikal bakalnya dari komunitas. Nah, Pak Wiwit ini termasuk aktivis dari komunitas batik, sehingga sejak saya di museum batik ini mengenal Pak Wiwit, dan semakin tahun semakin dekat karena partisipasinya di museum juga yang sangat aktif. Kemudian apa sih Pak menurut Bapak yang bisa diteladani dari sosok Pak Wiwit, terutama untuk anak-anak muda? Ya, kalau sosok Pak Wiwit ini memang sangat unik, karena kalau dilihat sekilas tampilan kayak orang tua, tapi sebenarnya jiwanya sangat muda. Nah, tampilan orang tua kan kayak rambutnya gondrong dengan warna putihnya, terkesan orang tua, tapi dan tampilannya juga energik, sehingga bisa masuk ke anak muda dan juga menyelaraskan diri dengan termasuk komunitas yang sudah senior-senior, yang tua-tua. Kemudian kalau menurut Bapak sendiri nih, harapannya untuk Pak Wiwit ke depan itu seperti apa? Pak Wiwit ini kan termasuk kalau sekarang kan aktif di PCCF, berarti menjadi induk dari komunitas-komunitas kreatif sekota Pekalongan, dan beliau juga aktif di salah satu pusat batik di Kota Pekalongan juga, Kampung Batik, terus juga relasi-relasinya, sehingga ke depan Pak Wiwit bisa semakin memperbanyak relasi. Di samping PCCF kan sudah nasional dan internasional, sehingga membawa batik Pekalongan ini, Kota Pekalongan ini bisa semakin banyak jejaringnya, sehingga meningkatkan kualitas Kota Pekalongan, batik Pekalongan, dan juga akhirnya bisa secara tidak langsung terutama mengangkat Museum Batik Kota Pekalongan.
Arif Wicaksono membagikan pengalamannya dalam pelestarian seni batik dan juga pesannya kepada anak-anak muda Kota Pekalongan. Oke Pak Wiwit, sebagai Ketua Creative City Forum ini Pak ya, apa sih Pak rencana ke depan Pak Wiwit bersama teman-teman untuk terus melestarikan batik? Kita tetap ke jalur batik karena penghargaan dari UNESCO itu juga dari batik, craft and folk-art-nya ya, terutama itu. Jadi PCCF ini selama ini harus mengawal itu. Karena dalam 4 tahun sekali kita harus melaporkan kegiatan maupun penggunaannya batik itu sendiri. Oke. Berarti selalu continue untuk mengupdate. Iya. Oke. Termasuk mengadakan event, mengadakan seminar, mengadakan apa-apa yang berkaitan dengan batik. Oke, baik. Nah ini Pak, ada pertanyaan yang menurut saya menarik. Kan kalau sarung batik sendiri kan sudah menjadi indikasi geografis ya Pak ya, Kota Pekalongan. Tapi sepertinya masyarakat kota sendiri juga belum banyak yang tahu nih Pak, sarung batik sebagai indikasi geografis dan juga fungsinya atau keuntungannya apa, seperti itu. Nah mungkin Pak Wiwit bisa sedikit bercerita untuk bisa lebih memberitahu masyarakat. Jadi indikasi geografis ini sebenarnya punya keuntungan lebih ya, terutama dalam sarung batik. Karena di situ udah ada klausulnya, ketentuan-ketentuannya, dan yang memakai nama itu ya Pekalongan. Tapi dengan ketentuan yang ada. Tidak semua sarung bisa memakai label itu. Cuman sosialisasi kita memang berkurang ya untuk itu, terutama setelah dapat dari indikasi geografis ini, kita waktu itu dapat waktu adanya pandemi, di saat pandemi. Tapi sampai sekarang pun kita belum sosialisasi akan itu. Sebenarnya sangat penting untuk itu. Oke, mungkin ke depan ingin sosialisasi lebih dalam lagi mungkin Pak mengenai indikasi geografis sarung batik ini? Ya seharusnya lebih lagi, kita entah ngadakan event yang gimana, tapi sebelum ada indikasi geografis, saya pun sudah memakai sarung. Dan Kauman juga udah punya namanya sarung batik Kaumanan. Perjalanan waktu itu kita malah yang Kauman kemarin mengadakan kirab sarung batik. Itu juga kolaborasi dengan pemerintah, cuman gaungnya belum ke masyarakat lah, belum mengena gitu. Mungkin kita perlu duduk bareng, kita berkolaborasi bareng untuk mengadakan istilahnya selamatan, entah ngadain apa. Itu kita duduk bareng dengan pemerintah maupun dengan media dan lain sebagainya untuk menggelorakan ini. Oke, baik. Kalau pesannya Pak Wiwit sendiri nih untuk anak-anak muda, karena juga anak muda pasti kan punya tugas untuk melestarikan batik terutama di Kota Pekalongan. Ini pesannya apa nih? Ya batik harus melalui 3 kriteria itu. Di samping itu kita juga menjaga lingkungan, karena bagaimanapun lingkungan sangat penting juga. Tugas anak muda kita ya harus seperti yang saya lakukan dulu, itu bisa meraih penghargaan dengan teman-teman ya, bukan saya sendiri ya, teman-teman lain sebagainya, melewat paguyuban batik Pekalongan dengan berdirinya museum, dengan meraih batik sebagai warisan budaya tak benda, sampai menuju ke ini yang namanya museum dapat penghargaan juga yang tertera di sini lah. Ini sertifikat batik Indonesia, itu inisiatornya dari Indonesia, dari museum sini lewat komunitas. Begitupun ini sertifikat best practices yang saya tadi bilang. Ini khusus untuk museum dan ini sertifikat kota kreatif. Dan pertama di Asia Tenggara kita mendapat kota kreatif dunia. Tahun 2014. Dan ini pun masyarakat belum mengetahui secara detail untuk itu. Mungkin butuh kerjasama antara pemerintah maupun stakeholder dan komunitas lebih erat untuk mengeluarkan ini, karena kalau kita mengejar industri susah. Basis budaya itu, kita itu basisnya budaya, bukan industri. Lah, perlu yang diangkat itu. Karena bagaimanapun kita bisa mencontoh seperti Korea, yang namanya K-pop, budaya K-pop, akhirnya lari ke fashion, lari ke lagu, lari ke
makanan, kuliner, dan lain sebagainya. Itu sampai mendunia. Ya, betul. Sedangkan kita itu sebenarnya banyak budaya yang perlu digali dan banyak sekali dari Sabang sampai Merauke, entah itu bahasa, entah itu kuliner, entah itu budaya lain sebagainya. Kalau kita mau bersatu, saya kira bisa seperti Korea. Oke, luar biasa. Kemudian terakhir nih Pak, pesan harapan Bapak ke depan untuk Kota Pekalongan, untuk batik Kota Pekalongan ini apa? Harapan saya terutama untuk pemerintah kota, manfaatkan penghargaan ini, karena bagaimanapun ini jejaring kota dunia. Jejaring itu harus dimanfaatkan karena setiap tahun kita ada 2 kali pertemuan di dunia, itu muter untuk jejaring kota kreatif dunia. Mungkin kita bisa kerjasama dengan mereka untuk perdagangannya, ekonominya, maupun dan lain sebagainya. Karena kenapa Pekalongan dapat kota kreatif dunia itu juga dari budaya yang berbasis ekonomi kerakyatan dan berdampak sangat signifikan untuk masyarakat. Oke, terima kasih Pak Wit atas waktunya. Sosok seperti Arief Wicaksono adalah sosok nyata pecinta batik Kota Pekalongan yang dengan real menjadikan batik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya.